Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadikan kami saluran berkat. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat, bijaksana, akal, budi, pengertian, supaya setiap firman disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengikat, yang akan mengganggu pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita akan membaca Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, sampai ayat yang ke-15, saudara. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Tema ini, saudara, mengikuti dia. Inilah hal luar biasa. Hal luar biasa yang dilakukan Yesus kepada orang pilihannya. Yesus memberikan arahan. Yesus memberikan rencananya, saudara. Berita yang baik hari ini. Tuhan memberikan rencananya kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan rencananya kepada kita. Supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. Supaya kita tahu apa yang harus dikerjakan. Supaya kita tahu tujuan hidup kita, saudara. Karena banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya. Banyak orang hidup seperti biasa saja. Bahkan banyak orang hidup sia-sia. Tidak kenal Tuhan. Tidak percaya pada Tuhan. Dan mati dalam kebinasaan, saudara. Tuhan tidak ingin hal itu terjadi kepada kita. Kepada keluarga kita, kepada keturunan kita. Di sini kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil orang untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya, untuk diselamatkannya, saudara. Yang pertama, dikatakan di sini, di Markus 2 ayat yang ke-14. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Yesus melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus melihat ada orang yang duduk di rumah cukai. Dia ini pegawai cukai, saudara. Namanya Lewi. Yesus melihatnya, memperhatikannya. Ini saya mau katakan, pandangan Yesus luar biasa. Pandangan Yesus indah. Pandangan Yesus tertuju kepada seseorang. Hari ini pandangan Tuhan tertuju kepada saudara. Orang yang dikasihinya. Orang yang diangkatnya. Yang kedua dikatakan di sini. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Inilah kata-kata Yesus kepada Lewi. Ikutlah aku. Langsung pada poinnya, saudara. To the point. Ini saya mau katakan. Tuhan kalau bicara kepada kita, to the point. Gak pernah muter-muter. Gak pernah berbelit-belit. Ada orang kalau bicara berbelit-belit. Kesana kemari. Baru terakhir. Maksudnya dinyatakan, saudara. Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan bicara kepada kita, langsung pada poinnya. Langsung pada intinya. Dia tidak akan muter-muter. Dia tidak akan membuat kita pusing, saudara. Ini saya mau katakan. Kata Yesus kepada Lewi, tegas. Ikutlah aku. Dia ingin Lewi mengikutinya. Dan sekarang kita akan lihat, saudara, apa
respon dari Lewi. Nama lain dari Lewi adalah Matius. Di Markus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Luar biasa. Ini semua katakan respon menentukan. Respon saudara dan saya terhadap suara Tuhan, terhadap firman Tuhan menentukan. Kalau kita percaya, kalau saudara percaya, pasti saudara akan diberkati, mendapat berkat, mendapat mujizat. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak melakukannya, tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Jadi Tuhan berikan kita kebebasan. Tuhan berikan kita kebebasan penuh untuk memilih apakah mau melakukannya, apakah mau mengikutinya, atau tidak. Panggilan Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya. Tergantung respon mereka. Dan kalau kita baca di sini, respon Lewi atau Matius luar biasa. Dikatakan di sini, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Luar biasa, dia tinggalkan pekerjaannya, saudara. Sebagai pemungut cukai, sebagai karyawan, sebagai orang pekerja, dia memilih untuk ikut Yesus. Maka dikatakan di sini, berdirilah ia, lalu mengikuti dia. Ada keputusan yang luar biasa. Ada keputusan yang diambil. Jadi dia bukan sekedar berdiri dan mengikuti Yesus. Tapi ada keputusan di dalam dirinya. Hari ini, Tuhan melihat keputusan kita, saudara. Tuhan melihat keputusan saudara. Apakah saudara mau mengikutinya? Apakah saudara mau mendengarkannya? Apakah saudara mau berjalan bersama dengan dia? Ini semua katakan, orang percaya mau berjalan dengan Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan. Mau berjalan di dalam suka maupun dalam duka. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan luar biasa, saudara. Dia akan melihat kekuatan Allah, kebesaran Allah, mujizat Allah. Yang keempat, di Markus pasal 2 ayat yang ke-15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Hal yang indah dilakukan. Ternyata Lewi atau Matius pulang ke rumahnya, mempersiapkan perjamuan besar, makan-makan besar, menjamu Yesus dan murid-muridnya. Luar biasa. Dia mengadakan pesta, saudara. Ini semua katakan. Orang yang dijamah Tuhan, orang yang dilawat Tuhan, orang yang ikut Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Matius mendapatkan mujizat hari itu. Dia mendapatkan kekuatan. Dia sembuh dari semua masa lalunya, dari semua hal yang mengingkit, hal-hal yang mengimpitnya, saudara. Dia sembuh dari semua hal yang mengikatnya. Hari itu adalah hari kesembuhannya, hari kelepasannya, dan hari sukacitanya, saudara. Ini semua katakan, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Saya percaya ini bukan hanya Matius yang diselamatkan, tapi orang yang ada di rumahnya. Kalau dia punya keluarga, keluarganya diselamatkan Tuhan. Kalau dia punya adik, kakak, orang tua di rumah itu, semuanya diselamatkan Tuhan. Keluarganya menerima Yesus dan murid-muridnya. Pintu rumahnya terbuka. Ini kan luar biasa. Orang yang baru ikut Tuhan, tapi sudah membuka pintu rumahnya untuk Tuhan. Ini tanda yang hebat, saudara. Mengapa Matius dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena dia mau mengikut Tuhan. Dia mau membuka pintu rumahnya. Dia mau membuka pintu hatinya. Hari ini, Tuhan mencari orang-orang yang mau membuka pintu hatinya.
membuka pintu rumahnya, membuka selebar-lebarnya untuk Tuhan hadir dan masuk di dalamnya, ada di dalamnya, bicara dan melakukan kasih kuasa yang besar, saudara. Apa yang Yesus lakukan di sana? Yang kelima dikatakan di sini, Yesus makan di rumah itu. Yesus makan di rumah Matius. Yesus memenuhi undangan. Dia bersama dengan murid-muridnya makan di sana. Dia ikut dalam kegembiraan itu. Dia ada di sana. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus ada di rumah Matius, makan bersama dengan mereka, bergembira, bersukacita. Luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Pasti sukacitanya begitu besar. Sukacitanya begitu hebat. Ini semua katakan Tuhan ingin hadir di rumah kita. Tuhan ingin hadir di rumah saudara, menyelamatkan keluarga saudara, dan memberikan sukacita yang besar. Sukacita sorga. Sukacita yang luar biasa. Dan kalau kita lihat lagi di sini apa yang dilakukan oleh Matius, ternyata dia juga mengundang teman-temannya. Di Markus pasal 2 ayat yang ke-15. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Di Markus 2 ayat yang ke-15, banyak pemungut cukai. Jadi dia mengajak teman-temannya. Dia mengajak orang-orang dekatnya untuk makan bersama dengan dia. Untuk bersukacita. Untuk ada bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Luar biasa. Ini kan luar biasa, saudara. Matius belum menjadi muridnya, belum melangkah menjadi muridnya, tapi sudah bisa membawa banyak pemungut cukai teman-temannya bertemu dengan Yesus dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini kan luar biasa. Ini saya mau katakan, murid Tuhan membawa teman-temannya, membawa orang-orang dekatnya untuk ketemu Tuhan, ikut Tuhan, melihat Tuhan. Berita yang baik hari ini, saudara, orang yang bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, orang dekatnya, keluarganya, teman-temannya. Dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan, hebat, luar biasa. Tidak pernah ada orang bisa melakukan, jarang ada orang bisa melakukan hal seperti ini, saudara. Kalau ada orang yang bisa melakukan seperti ini, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, luar biasa. Matius menunjukkan bahwa dia ingin semua teman-temannya juga ikut Tuhan. Juga melihat Tuhan. Juga percaya kepada Tuhan. Yang kedua, di Markus 2 ayat yang ke-15 dikatakan di sini. Dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Orang berdosa. Orang yang tidak melakukan hal yang baik. Tapi melakukan hal yang jahat. Tidak dikatakan di sini orang berdosa seperti apa. Tapi boleh saya katakan, saudara, orang yang korupsi. Orang yang melakukan hal yang jahat. Orang yang suka bohong. Orang yang merugikan orang lain. Ada di tempat itu bersama dengan Yesus, makan bersama dengan murid-muridnya. Ini kan luar biasa. Tepatlah seperti kata Tuhan, aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi mencari orang berdosa. Luar biasa. Hari ini, Tuhan mencari orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Saudara dan saya pernah melakukan kesalahan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita melakukan kesalahan. Ini saat yang indah untuk datang kepada Tuhan. Minta pengampunan, minta belas kasihan Tuhan. Minta sukacita Tuhan, saudara. Orang yang menganggap dirinya benar, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau mengakui dia Tuhan, diberkati Tuhan. Orang yang mau percaya kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan. Hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari jamahan Tuhan, hari kuasa Tuhan, saudara.
Saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamat Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Jadikan hari ini hari berkat, hari keselamatan, hari pengampunan dosa, hari kuasa Tuhan dinyatakan, hari mujizat Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati. Semua yang datang di sini datang dengan kerendahan hati. Datang dengan pertobatan. Tuhan melihat pertobatan mereka, Tuhan melihat hati mereka, Tuhan ubahkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, dan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Hari ini adalah hari pengampunan, hari kuasa Tuhan, hari yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan juga memberkati keluarga besar kami. Tuhan juga memberkati pemimpin kami, negeri yang kami kasihi, bangsa ini semakin hari semakin luar biasa. Selamatkan bangsa ini. Jadikan bangsa ini bangsa yang diberkati, bangsa yang diubahkan Tuhan, bangsa yang dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.